Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Sipil TV. Bersama saya Ahmad Rafiud Darajat. Kita akan bahas informasi mengenai dunia arsitektur, sipil, dan bisnis. Baik, pada materi berikutnya, pada channel ini akan disampaikan materi mengenai BIM. BIM adalah singkatan dari Building Information Modeling. Part pertama masih bersama saya Ahmad Rafiud Darajat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah daya saing konstruksi nasional. Isu daya saing nasional. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan pasar terbesar pertama di Asia Tenggara atau ASEAN. Kemudian Indonesia ini menempati peringkat nomor 4 di Asia pasar globalnya. Untuk menjadi pasar konstruksi, di mana semua negara yang ingin masuk ke sektor ini, kita harus siap dalam menghadapi tantangan ke depan. Di sisi lain, ada isu yang kurang mengenakan kita, yaitu isu daya saing nasional pada poin ini. Dari data Global Competitiveness Index pada bagian bawah kiri ini, Indonesia pada tahun lalu, pada tahun 2019, menempati peringkat 45 dunia. Hal ini cukup memprihatinkan. Hal ini disebabkan dikarenakan adaptasi teknologi SDM dan infrastruktur kita yang masih lambat. Sementara itu, pada peringkat pertama dunia, kesiapan teknologi ditempati oleh negara Luxembourg. Kemudian, negara Swiss menempati peringkat pertama daya saing global dan inovasi. Kemudian Swiss juga menempati peringkat pertama output ipteknya. Kemudian ada negara Hong Kong dengan peringkat pertama daya saing infrastruktur global. Nah, kemudian ini negara Indonesia, dari beberapa indikator, dari 5 indikator yang ada, kita peringkat 45 daya saing global, peringkat 71 infrastrukturnya, peringkat 80 kesiapan teknologinya, peringkat 87 daya saing inovasinya, peringkat 70 output ipteknya. Hal ini cukup memprihatinkan dikarenakan kita pasar terbesar nomor 4 di Asia, pasar terbesar pertama di ASEAN dengan multiplier effect yang cukup besar, yaitu 1,8 sampai 1,9 kalinya, kemudian memiliki generator pembangunan ekonomi sebesar 10,5% PDB. Kemudian pada poin sebelah paling kanan bawah adalah indeks daya saing infrastruktur. Pada tahun 2019 kita mengalami penurunan peringkat dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah cukup baik, kita menurun menjadi peringkat 71. Sekali lagi saya tekankan, ini dikarenakan adaptasi teknologi kita yang masih lambat. Kemudian, seberapa kompetitifkah Indonesia? Ini merupakan menteri kita, Bapak Basuki. Ini ranking dunia pada tahun 2017 sampai 2018, skornya, ranking dunianya, dan yang akan kita bahas ini adalah di Asia Tenggara. Peringkat pertama masih ditempati oleh Singapura, kemudian Malaysia, kita masih tertinggal dari negara seberang, kemudian dengan Thailand kita juga masih kalah, dan Indonesia di peringkat 4 kompetitifnya. Kemudian di bawah kita ada Brunei, kita harus siap-siap kalau tidak segera berbenah kita akan disalip oleh Brunei, Vietnam, Filipina, Kambodia, dan Laos. Kemudian Global Competitiveness Index. Dalam Global Competitiveness Index ada 12 pilar yang dibagi dalam 3 sub-indeks. Pembagiannya diantaranya di sini adalah Basic Requirement Sub-Index atau persyaratan dasar. Ada 4 pilar pada sub-indeks ini, diantaranya institusi, infrastruktur,
ekonomi makro, pendidikan dan kesehatan. Kuncinya di sini adalah faktor utama dan dorongan ekonomi. Kemudian pada subindeks kedua yaitu peningkatan efisiensi yang terdapat 6 pilar, yaitu pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar, kemudian efisiensi pasar tenaga kerja, kemudian pengembangan pembiayaan, kesiapan teknologi, dan pasar. Kunci yang mendasari di sini adalah efisiensi dan dorongan ekonomi. Kemudian subindeks terakhir adalah inovasi dan kecanggihan. Di sini terdapat 2 pilar, yaitu kecanggihan bisnis dan inovasi. Kuncinya adalah di inovasi dan dorongan ekonomi. Nah, saat ini Indonesia masuk dalam klaster efficiency driven economy, yaitu di subindeks yang kedua. Untuk dapat meningkatkan ranking kita dan menjadi negara dengan rujukan tenaga kerja, kita harus menaikkan ke level innovation dan sophistication factor subindex. Kemudian isu daya saing nasional. Ini data yang saya ambil dari statistik Badan Usaha Nasional. Ini yang pada grafik warna oranye ini adalah perorangan, yang hijau kecil, yang merah merupakan menengah, dan yang biru adalah klasifikasi besar. Baik, perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki total sekitar 140.403 badan usaha, terdiri dari 1,41% dalam kategori besar, 15,26% dalam kategori menengah, kemudian dalam kategori kecil ada 83,22% dan sisanya sekitar 0,11% merupakan kategori perorangan. Dari data ini, sebesar 1.979 badan usaha yang masuk dalam kategori besar, hanya terdapat kurang lebih 11 BUMN karya, contohnya PP, Adikarya, Wijaya Karya, Nindya Karya, dan yang lain-lain yang hubungannya dengan konstruksi hanya sekitar 11 badan usaha. Harapannya di sini adalah semakin banyak badan usaha yang dapat scale up dan mampu menggunakan teknologi, kemudian mampu mengerjakan pekerjaan yang spesialis, tidak hanya di dalam negeri. Harapannya kita juga mampu bersaing di proyek-proyek luar negeri. Misalnya kita ada proyek di luar negeri, kita dapat ikut bersaing dalam lelang-lelangnya. Kemudian tantangan dan strategi akan kita bahas pada poin kedua. Tantangan pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2015 sampai 2019. Ini Menteri kita, Bapak Basuki, menyampaikan ada disparitas. Apa itu disparitas? Disparitas merupakan gap atau perbedaan, yaitu antar wilayah dan kawasan yang masih tinggi di antara kawasan kita. Di daerah Jakarta, kemudian Surabaya memiliki tingkat teknologi yang sudah cukup baik, namun di daerah yang lain, di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan Papua terjadi gap yang cukup terlihat. Kemudian ada pemanfaatan sumber daya. Tantangan yang kedua di sini adalah pemanfaatan sumber daya. Sumber daya kita belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi. Kita belum bisa merdeka, belum bisa berdaya saing yang tinggi pada bidang pangan dan energi. Kita belum berdaulat pada pangan dan energi. Kemudian daya saing nasional kita masih belum kuat karena keterbatasan dukungan infrastruktur termasuk konektivitas. Kemudian yang terakhir ada urbanisasi cukup tinggi, 53% penduduk tinggi pada kawasan perkotaan. Jadi banyak penduduk desa di daerah kita, di daerah Jawa Tengah khususnya, banyak yang
urbanisasi ke Jakarta, ke kawasan industri di daerah sekitar Jakarta. Kemudian sasaran output tahun 2015 sampai 2019 ada konektivitas. Sasarannya oleh pemerintah yaitu ada 1000 km pembangunan jalan tol yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Kemudian ada 2650 km pembangunan jalan baru termasuk yang ada di Papua. Kemudian ada pembangunan jembatan baru sepanjang 30 km. Kemudian di bidang perumahan ini yang cukup menarik, ada program 1 juta rumah. Di sana menyediakan rumah untuk fasilitas yang layak huni. Kemudian rumah khusus, rumah susun untuk rumah susun ke atas untuk MBR. MBR ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian ada rumah swadaya. Kemudian sasaran output selanjutnya adalah ketahanan air dan pangan. Pemerintah menargetkan ada 65 pembangunan waduk dengan 1 juta hektar pembangunan jaringan irigasi baru. Harapannya dengan adanya pembangunan waduk yang baru dan ada perluasan jaringan irigasi seluas 1 juta hektar ini, kita akan berdaulat pangan, terutama kita mampu mencukupi kebutuhan pangan padi kita, tebu kita, sehingga kita tidak perlu untuk impor. Kemudian pemukiman, tantangannya adalah akses air minum yang layak, kemudian kawasan pemukiman kumuh, dan akses sanitasi yang layak. Kemudian, terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Bapak Menteri kita mencanangkan ada 5 terobosannya, yaitu dengan regulasi dan hukum. Sudah ada peraturan-peraturan yang dicanangkan baru, mari kita dukung bersama. Kemudian ada SDM, sumber daya manusianya, pendanaan inovatif, leadership, kemudian yang terakhir adalah penerapan hasil riset dan teknologi. Yang selanjutnya adalah lingkungan strategis pembinaan SDM konstruksi. Ada beberapa peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang keinsinyuran. Besok setelah adik-adik menempuh pendidikan S1 dan memilih gelar ST bisa mendapatkan sekolah keinsinyuran. Kemudian Undang-Undang 23 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang masih baru ini adalah Undang-Undang Jasa Konstruksi, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 yang mengatur tentang pekerjaan arsitek maupun arsiteknya. Kemudian tantangan revolusi industri 4.0 yaitu AI atau Artificial Intelligence, ada Advanced Robotic, sudah banyak di luar negeri pembangunan rumah dengan robot. Kemudian Internet of Things, ada Big Data, Virtual Reality, dan 3D Printing. Termasuk di sini adalah BIM. Kemudian lingkungan strategis pembinaan SDM konstruksi selanjutnya mencakup ke sumber daya manusia konstruksinya. Sumber daya konstruksi yang dimaksud di sini yang diharapkan dia adalah kompeten, mandiri, dan modern. Nah, tren baru di bidang perancangan dan evaluasi data konstruksi yaitu ada sekarang adalah BIM, Building Information Modeling. Dalam SDM konstruksi yang terlibat di sana ada badan usaha, kemudian asosiasi profesi atau badan usaha, kemudian persaingan global, dan generasi milenial. Nah, yang mengatur di dalam SDM konstruksi ini terdapat standarisasi bidang konstruksi. Ada SNI, Standar Nasional Indonesia. Kemudian ada KKNI. KKNI ini adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ini diatur dalam Perpres nomor 8 tahun 2012. Kemudian ada SKKNI yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ini terdapat di website kemenperin.go.id atau dapat diakses di skkni kemenaker.go.id.
Kemudian ada skema sertifikasi dan spek teknis. Kemudian diatur juga sertifikasi kompetensi dari LPJK, STK, BNSP, LSP, dan yang internasional ada MRA, ICBA, dan EE. Kemudian infrastruktur untuk keadilan sosial. Yang terakhir untuk kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja. Jadi SDM konstruksi kita atur untuk mencegah adanya kegagalan konstruksi, ada yang roboh, jembatan roboh dan sebagainya. Untuk mencegah hal seperti itu dan adanya mencegah kita adanya kecelakaan kerja, itu yang tidak kita harapkan bersama. Kemudian yang terakhir adalah RPJMN. Apa itu RPJMN? RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kemudian ada Nawacita. Ini merupakan programnya Pak Jokowi dan revolusi mental. Nah, kemudian pemerintah juga harus hadir. Pak Jokowi ini di Twitter beliau menyampaikan di balik pembangunan infrastruktur tanah, air, ada kontribusi besar para pekerja konstruksi yang unggul dan berkompeten. Harapannya beliau ini waktu yang lalu tweet beliau itu waktu itu beliau menyerahkan 10.000 sertifikat kompetensi kepada tenaga kerja konstruksi. Jadi kita harapannya selain kita sebagai sarjana teknik ataupun magister teknik, kita juga mempunyai sertifikasi tenaga kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disebutkan pada pasal 5 ayat 5 yaitu pemerintah pusat memiliki kewenangan mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi serta inovasi teknologi konstruksi. Jadi kita penggunaan teknologi sudah wajib dan harus diterapkan dalam pembangunan konstruksi. Kita harus segera meninggalkan pembangunan yang model lama sehingga pembangunan akan lebih efektif dan efisien. Kemudian ini Bapak Jokowi menyampaikan untuk Indonesia dapat bersaing dalam industri 4.0, memberikan arahan bagi pergerakan industri nasional di masa depan. Pemerintah perlu arahan untuk mengantisipasi revolusi industri yang saat ini tengah berjalan karena dampaknya begitu besar. Kecepatan perubahannya akan 10 kali lebih dan dampaknya 300 kali lebih luas. Jadi kita harus merespon adanya perubahan industri 4.0 ini. Kemudian revolusi industri 4.0 di era disrupsi inovasi, yaitu era yang serba cepat. Disrupsi di sini adalah serba cepat. Sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka secara online. Indikatornya ini sekarang sudah banyak pasar-pasar online seperti Shopee, Bukalapak, kemudian ada Gojek, Gokar dan sebagainya, ada Grab, ada Uber dan sebagainya. Ini merupakan era disrupsi inovasi. Kemudian lebih dari 55% organisasi menyatakan bahwa digital talent gap-nya semakin lebar. Kemudian yang terakhir, Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan teknologi digital. Kita tidak boleh tertinggal dalam mengikuti teknologi. Siapa yang terlambat mengikuti, dia akan tergilas oleh teknologi. Kemudian tantangan implementasi BIM belajar dari Singapura. Kita belajar dari tetangga kita saja yang terdekat yang sudah baik. Ini negara Singapura. Di sana kurangnya permintaan proyek yang mensyaratkan BIM. Jadi negara kita memang ada kurang minat permintaan proyek yang mensyaratkan BIM. Contoh realnya di proyek terdekat di kampus kita masih ada perencanaan yang belum menggunakan BIM. Terakhir di proyek terakhir saya sebagai staf ahli di tim teknis pembangunan Untidar, saya sudah mulai mensyaratkan pembangunan menggunakan BIM. Perencanaannya menggunakan BIM. Kemudian di Indonesia belajar dari Singapura, ternyata kita ada penolakan untuk berubah karena kita minim pengetahuan. Memang jujur kita sulit untuk berubah ke arah yang cepat seperti itu karena potensi dan pemanfaatan BIM yang kurang dimanfaatkan. Padahal ketika BIM dimanfaatkan, pekerjaan yang biasanya selesai dalam 4 atau 5 bulan kita dapat selesaikan bahkan hanya dalam 1 bulan. Itu proyek yang cukup besar dan dengan multi
multidisiplin yang cukup banyak, kita bisa selesaikan itu dengan cepat. Kemudian kita terbiasa dengan penyusunan gambar 2 dimensi dan sulit merubah alur kerja pengguna. Jadi memang zaman saya waktu SMK waktu dulu memang menggambar itu ya menggambar 2 dimensi dulu dengan pensil, rapido, kertas seperti itu. Kemudian beranjak menggunakan AutoCAD, menggunakan SketchUp, sekarang sudah menggunakan BIM. Kemudian kita masih kesulitan dalam menciptakan tenaga ahli BIM. Nah, ini tantangan kita bersama, kita harus siap dalam merubah paradigma lama ini. Kemudian Singapura BIM roadmap-nya jadi Singapura itu sudah menerapkan BIM dari tahun 2013. Jadi mandatory arsitekturnya dulu turun untuk bangunan dengan luas 20.000 meter persegi. Setahun berikutnya itu mulai ke civil engineering-nya dengan 20.000 meter persegi. Kemudian tahun 2015 sudah arsitek dan civil engineering-nya klop sama-sama untuk mengerjakan proyeknya dengan BIM dengan luas bangunan lebih dari 5.000 meter persegi. Sejak tahun 2013, Singapura telah mewajibkan BIM pada seluruh proyek bangunan gedung baru. Kemudian menyederhanakan proses pengajuan penawaran sehingga peserta tender hanya perlu mengajukan satu model bangunan yang di dalamnya berisi seluruh informasi bangunan yang disyaratkan. Harapannya besok ketika kita ada lelang tentang perencanaan mungkin seperti itu, kita tidak perlu mencetak data perencanaan secara banyak, kita hanya perlu mengirimkan satu file dan di situ dapat dicek semua volume dan project rencananya seperti apa. Kemudian strategi peningkatan kapasitas SDM untuk implementasi BIM di Singapura ada menyediakan pilihan pendidikan, pelatihan, short course, seminar, workshop, serta sertifikasi BIM. Kemudian di Singapura juga memasukkan program pembelajaran BIM ke kurikulum perguruan tinggi. Ini sedang kita coba kerjakan di perguruan tinggi di Indonesia, mulai ada peraturan dan petunjuk dari Kementerian PU. Kemudian bekerja sama dengan lembaga pendidikan dari luar negara. Kemudian panduan implementasi BIM pada sebuah proyek berisi pembagian tugas, tanggung jawab, serta anggota tim proyeknya. Kemudian yang kelima, bekerjasama dengan perusahaan di bidang konstruksi untuk menjadi tempat magang bagi mahasiswa, mengadakan seminar, workshop, dan internship bagi fresh graduate, jadi untuk lulusan baru, untuk mengasah kemampuan mereka. Kemudian mengadakan kompetisi-kompetisi BIM bagi mahasiswa. Kemudian memberikan bantuan pendanaan bersama kepada perusahaan konstruksi untuk sertifikasi pekerja dan upscaling kemampuan pekerja. Jadi harus didukung juga oleh pemerintah di sini. Kemudian yang ketiga adalah Building Information Modeling. Pertanyaannya, mengapa BIM diperlukan? Permasalahan masa lalu dan saat ini. Jadi ada kisah masa lalu kita yang kurang aware terhadap data. Jadi memang kita ini harus menyadari bersama bahwa kita memang kurang aware terhadap data. Terbukti dari data-data yang ada dari pemerintah yang masih kurang adanya koordinasi dan data yang jelas. Nah, permasalahan masa lalu dan saat ini, sistem database yaitu perencanaan atau pengerjaan proyek yang tidak baik. Kemudian database perencanaan proyek yang tidak terintegrasi. Jadi ada dispen antara tenaga kerja ahli kita. Kemudian inefisiensi dan inaktivitas perencanaan dan pelaksanaan proyek. Di permasalahan kita tiga ini yang kemungkinan kalau kita tidak ditinggalkan, harusnya kita pasti akan semakin menurun peringkatnya. Kemudian tenaga kerja kita tidak bisa keluar. Kemudian BIM diperlukan untuk mengantisipasi beberapa permasalahan ini. Pekerjaan kita ke depan akan semakin kompleks atau multisistem atau multidisiplin. Kemudian ada tuntutan visualisasi yaitu desain proyek dan pasca implementasi. Jadi desain proyek itu tidak hanya digunakan sebelum konstruksi dan saat konstruksi. Jadi desain itu juga dituntut untuk dapat berguna juga selama bangunan itu masih berdiri. Kemudian desain proyek dan pasca implementasi
Ini low cost dan tepat sasaran. Jadi intinya adalah efisiensi dan efektivitas. Kemudian harapannya kita bisa kerjakan pekerjaan yang kompleks dan akuntabel. Sehingga pekerjaan kita ini ya kembali lagi ke sini, efisiensi dan efektivitas. Kemudian definisi BIM, Building Information Modeling. Ini pengertiannya ini. Building Information Modeling itu representasi fisik dan fungsi dari karakteristik fasilitas yang ada. Nah, yang pertama, database informasi itu dalam 3D model. Yang kedua, BIM adalah visualisasi setiap tahapan proyek. Jadi, building atau project life cycle-nya itu ada 3D, 4D, 5D, 6D, dan sampai 7D. Jadi, BIM itu mengatur sampai ke 7D, 3D, 4D, 5D, dan 6D, dan 7D. Kemudian, BIM itu adalah integrasi. Jadi, pengertian pertama adalah sebagai database informasi dalam 3D model. Yang kedua, pengertian BIM itu adalah sebagai visualisasi setiap tahapan proyek. Yang ketiga adalah BIM adalah integrasi. BIM itu adalah integrasi, koordinasi, dan kolaborasi. Ada kolaborasi integrasi dalam antar stakeholder harus menggunakan BIM. Jadi civil engineer, mechanical engineer juga harus sudah menggunakan BIM bersama. Kemudian handover data dan informasi berkelanjutan. Kemudian antar stakeholder dalam seluruh life cycle proyek. Yang terakhir yang harus saya tekankan di sini, BIM, Building Information Modeling, itu adalah metode, bukan software. Saya tekankan di sini, BIM itu adalah metode, bukan software. Yang software yang dapat digunakan untuk BIM ada banyak, ada Revit, ada ArchiCAD, dan sebagainya. BIM sebagai metode atau workflow. Jadi BIM itu harus kita tekan bersama workflow-nya. BIM itu workflow-nya, metodenya. Software-software yang mendukung implementasi BIM sudah saya jelaskan di sesi berikutnya. Setelah kita bisa memahami apa itu BIM, gimana kinerja dari BIM, saya akan coba buatkan sesi berikutnya, yaitu bagaimana kita membuat pemodelan menggunakan metode BIM. Nah, BIM secara umum artinya adalah proses berbasis model Smart 3D yang memberikan profesional seperti arsitek, civil engineer, kemudian teknik-teknik yang lain, konstruksi berupa wawasan, alat untuk merencanakan, merancang, membangun, dan mengelola bangunan dan infrastruktur dengan lebih efisien. Jadi saya ulangi lagi, BIM itu adalah proses berbasis model Smart 3D yang memberikan profesional seperti arsitek, engineer, dan profesional yang lain di bidang teknik, konstruksi yang berupa wawasan dan alat untuk merencanakan, merancang, membangun, dan mengelola bangunan dan infrastruktur dengan lebih efisien. Kemudian implementasi BIM dalam konstruksi 3D, ya 3D. Yang masuk dalam 3D ini, kalau untuk adik-adik yang SMK mungkin sudah bisa sampai level 3D. Di sini ada 3D building data dan informasi, ada existing model data, data prefabrikasi BIM, reinforcement dan struktur analisis, field layout, dan civil data. Jadi secara singkat bisa saya sampaikan 3D itu ya panjang kali lebar dikalikan dengan tinggi, itu adalah 3D. Kemudian kita masuk ke 4D. Jadi dari 3D itu ada naik satu tingkat lagi menjadi 4D. Dari panjang kali lebar kali tinggi ditambahkan di sini adalah time schedule. Di sini ada critical point. Jadi sudah sampai mencapai schedule dan critical point. Kemudian naik kelasnya menjadi 5D. 5D ini dari 3D tambah 4D tambah 5D-nya, yaitu berupa cost and quantity. Jadi di model BIM ini nanti membuat RAB cukup cepat dan
akuntabel, jadi tidak mungkin adanya diskoneksi antara gambar dan RAB karena di sini gambarnya sudah menyatakan kuantitasnya begitu. Kemudian 6D ini sudah masuk ke energi. Kemudian di level 7D, yang level terakhir dari BIM adalah dari 3D sampai 6D ditambah dengan operasi dan maintenance. Sebagai gambaran, ada di sebuah film waktu itu, ada film Korea dulu judulnya The Tower tahun 2012. Itu di sana dia bisa menyatakan bagaimana gedung itu beroperasi, bagaimana airnya itu bisa sampai optimal, bisa divisualisasikan dalam 7D. Bagaimana gedung itu akan runtuh karena kebakaran, itu juga bisa divisualisasikan di sana. Itu sampai ke level yang 7D. Kemudian tujuan implementasi dan manfaat implementasi dari BIM. Tujuan implementasi yang pertama adalah peningkatan produktivitas dan efisiensi proses konstruksi. Yang kedua, kolaborasi stakeholder konstruksi. Yang ketiga, peningkatan mutu, pengendalian biaya dan manajemen waktu. Kemudian regulator aktif memberikan approval, monitoring dan supervisi progres konstruksi. Manfaatnya yaitu yang pertama peningkatan efisiensi dan akurasi. Yang kedua, proses desain dan konstruksi lebih ramping dan transparan, jadi tidak perlu membutuhkan tenaga ahli yang cukup banyak. Kemudian yang ketiga, akurasi dalam perhitungan, jadi lebih akurat. Sebagai cerita singkat, ada suatu proyek pembangunan suatu fasilitas umum di suatu kota, tidak bisa saya sebutkan daerahnya di mana. Dia dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan adanya data yang berbeda karena volume yang berbeda. Jadi ya karena praktisinya berbeda-beda, pandangan volumenya juga beda. Nah, itu yang tidak bisa kita lanjutkan bersama karena perbedaan perhitungan itu akan menyebabkan ketidakberlangsungan proyek dengan cepat. Kemudian menghindari kesalahan mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah waktu pelaksanaan lebih cepat karena data yang dipegang itu sudah satu data, jadi bisa lari dengan cepat. Nah, ini BIM success story-nya sudah cukup banyak di Indonesia dan beberapa ada yang sudah bersama kami ikut membuatnya bersama BUMN. Ini dari ujung Aceh ada Skyscraper City di Medan, ada Tol Medan, Transmart Padang, Tol Sumatera Bakahuni, kemudian Bendungan Ways Sekampung. Ini bendungan juga bisa digunakan untuk BIM, jadi BIM itu bisa untuk semua jenis bangunan, gedung, jembatan, jalan, bahkan bendungan atau waduk. Ada flyover di Batam, kemudian Tol Sumatera Bakahuni, kemudian masuk ke Pulau Jawa ada Springwood Tangerang, ada BNI Pejombongan Jakarta sudah menggunakan BIM, Bandara Kertajati, Tol Cisamdawu, kemudian Tol Solo Kertosono yang terdekat itu juga sudah menggunakan BIM dalam perencanaannya dan pengawasan. Kemudian apartemen Gunawangsa di Malang, kemudian ada apartemen Pertamina di Kalimantan, kemudian di Sulawesi ada Nipah Mall Makassar, Tol Manado Bitung ini juga ikut membantu, kemudian jembatan Teluk Kendari, dan di Papua ada Tol Trans Papua. Ini cukup menginspirasi kita bersama bahwa industri konstruksi nasional terutama yang dikerjakan oleh BUMN yang skala besar atau dengan badan usaha yang besar, kita sudah mulai untuk menggunakan BIM. Ini success story-nya. Kemudian roadmap penerapan BIM tahun 2017 yang lalu kita masuk dalam tahapan adopsi. Jadi stakeholder konstruksi mengadopsi BIM. Seperti BUMN Karya itu sudah menggunakan BIM untuk dapat dicontoh. Kemudian menyusun standar BIM, jadikan SNI, kemudian standar kurikulum dan kompetensi BIM untuk universitas dan profesi. Jadi kita sudah mulai dimasukkan materi BIM harusnya. Kemudian digitalisasi.
Ini perizinan, monitoring, kemudian dimulainya pasar digital menggunakan BIM. Kemudian kolaborasi, standar terkait kolaborasi industri konstruksi, implementasi virtual design, kemudian implementasi BIM di tahun 2021 itu sudah mulai implementasi sampai dengan 7D. Kemudian 3 tahun ke depannya 2024 terakhir sudah integrasi. Kita sudah seluruh project menggunakan BIM. Kalau kita tidak mulai belajar dari sekarang, mau kapan lagi kita akan tertinggal. Peran PUPR dalam pembinaan BIM di Indonesia di era industri 4.0. Ini arahan Bapak Menteri PUPR, Bapak Menteri Basuki. Terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, yang pertama regulasi dan hukumnya, SDM-nya, pendanaan inovatifnya, kepemimpinan dan penerapan hasil riset teknologi. Jadi ada 5 terobosan utama, regulasi dan hukum sudah ada, SDM tinggal kitanya bagaimana, pendanaannya itu akan mengikuti, kemudian bagaimana pemimpin akan mengarahkannya. Jadi KPA atau kuasa pengguna anggaran itu akan mengarahkannya bagaimana, kemudian tindak lanjutnya itu harus dilakukan riset teknologi, harus diriset kembali. Regulasi, jadi berdasarkan peraturan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2018, penggunaan BIM itu wajib diterapkan pada bangunan gedung negara tidak sederhana dengan kriteria luas lebih dari 2000 meter persegi dan di atas 2 lantai. Jadi ketika bangunan kita yang kita desain atau kita bangun itu sudah mencapai 2000 meter persegi, jadi 2000 meter persegi itu tidak hanya 1 lantai, jadi lantai 1 ditambah lantai 2, lantai 3, nanti sampai ketemu 2000 meter persegi itu sudah wajib menggunakan BIM. Kemudian yang sudah di atas 2 lantai atau 2 lantai itu sudah menggunakan BIM. Kemudian keluaran dari perancangan itu merupakan hasil desain menggunakan BIM. Kolaborasi link and match Kementerian PUPR, Dikti, dan Kemendikbud. Ini ada surat edaran resminya dari Kementerian PUPR tahun 2019, akhir tahun lalu. Ini masih anget-angetnya. Jadi surat dari Dirjen Bina Marga Konstruksi Kementerian PUPR sebagai regulator untuk menyampaikan permintaan dari industri modern jasa konstruksi kepada Dirjen Birmawa Kemenristek Dikti. Jadi ini surat untuk ke Kemenristek Dikti. Bunyinya yaitu penyampaian usulan pembelajaran metode BIM untuk materi ajar. Jadi metode yang lama tetap ada, kemudian ditambahkan adanya mata kuliah baru berupa BIM dengan jumlah minimal 2 SKS di perguruan tinggi. Jadi pelan-pelan kita akan mengarah ke sana. Meskipun akan coba kita sampaikan melalui pelajaran, mungkin perancangan bangunan sipil, atau mungkin di bagian pelajaran menggambar bangunan sipil, menggambar bangunan gedung, itu mungkin bisa kita sisipkan di sana dulu. Sebelum nanti sampai ada peraturan yang menambahkan SKS, yaitu SKN tentang BIM sendiri. Baik, pada berikutnya akan kami tampilkan perancangan konstruksi sebelum dan sesudah ada BIM. Mari kita simak bersama. Dulu kita mengenal pensil dan kertas untuk menggambar sebuah desain, kemudian muncul teknologi CAD yang membantu untuk membuat dokumentasi lebih efisien dan tersimpan secara elektronik, dan lalu muncul 3D CAD, dan sekarang semuanya berbicara tentang BIM. Apa itu BIM? BIM adalah proses kerja yang berbasis intelijen 3D model, baik itu untuk perencanaan, desain, pembangunan, dan pemeliharaan building dan infrastruktur. BIM lebih dari sekedar 2D dan 3D model. BIM model menggunakan objek pintar, baik itu dari sisi geometrinya maupun datanya. Jika model elemen mengalami perubahan, maka software BIM akan mengkoordinasikan secara otomatis, menyesuaikan perubahan tersebut di semua tampilan. Ini dikarenakan semua tampilan tersebut memiliki informasi yang sama. Arsitek, struktur engineer, dan kontraktor dapat berkolaborasi lebih efisien dalam mengakses dan melakukan updating desain, dan informasi tersebut terpapar di model dan tetap akan selalu konsisten terkoordinasi.
Tetapi apa yang membuat BIM benar-benar menarik adalah apa yang akan bisa Anda buat dengan semua informasi di model tersebut. Kekuatan dari BIM adalah adanya informasi yang ada di setiap life cycle dari sebuah proyek. Semua informasi ada di situ. Keakuratannya dapat membantu mengurangi kesalahan dari desain dan mengurangi pekerjaan berulang. Dapat diakses secara virtual dari mana saja, kapan saja, oleh semua pihak yang terlibat di proyek dan dapat ditindaklanjutkan dengan hal yang lain. Untuk membantu dan memberikan informasi kepada keputusan yang tepat dengan simulasi dan analisa. BIM membantu semua tim dalam proyek untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan lebih baik. Jika semua tim proyek bekerja pada hal yang sama, yaitu dengan menggunakan Building Information Model, maka proses peralihan antar tahapan desain menjadi singkat dengan akurasi tinggi dan mengurangi pekerjaan ulang. BIM membantu mengurangi masalah koordinasi di lapangan dan mengurangi change order karena BIM dapat menyampaikan maksud dari desain yang dibuat untuk menjadi sebuah model yang nyata. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.